Kita buka dulu dalam Yohanes 1. Yohanes 1 ayat yang 35 sampai yang ke-39. Saya akan bacakan. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang murid. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Siapa yang perkenalkan? Yohanes Pembaptis. Kemudian saudara, ayat 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ingat ya, Yohanes Pembaptis ini punya murid. Dan muridnya ini diperkenalkan kepada Yesus. Waktu diperkenalkan kepada Yesus, Yohanes Pembaptis pun juga ditinggalkan oleh murid-muridnya. Tapi Yohanes Pembaptis, dia berbahagia karena setiap orang yang bertemu dengan dia, mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Ayat 39, ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Waktu Yesus bersama dengan muridnya ini, gak banyak, cuma 2. Itu murid pertama. Di ayat 40 mengatakan, salah seorang dari keduanya itu yang mendengar perkataan Yesus lalu mengikut Yesus adalah yang bernama Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawa kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Simon, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. 2 murid Yesus, satu di antaranya aktif, yang bernama Andreas. Dia ini gak bisa menginjil, dia belum belajar karena baru ketemu Yesus cuma 1 hari. Tetapi dia punya mulut untuk bersaksi bahwa saya telah bertemu dengan Mesias. Lalu dia berkata kepada Petrus saudaranya, "Ayo ikut saya." Ngapain sih? Udah pokoknya ikut saya, gak usah banyak ngomong. Ikut aja. Ikut aja. Jangan banyak ngoceh. Waktu dia ikut dengan Andreas, lalu bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Namanya berubah. Arti kata Simon itu artinya lalang. Lalang itu kemana angin bertiup. Itulah orang-orang yang punya prinsip. Ya kan? Kalau menguntungkan, kamu friend. Gak menguntungkan, sorry ya. Adios sayonara. Tahu adios sayonara? Itu bahasa Belanda. Kalau gak ngerti biar saya ajari. Karena saya fasih bahasa Belanda. Cuma itu yang saya tahu. Ini lalang. Dan ini sering terjadi di masyarakat kita. Di gereja juga ada. Hari ini dia berteman sama ini, besok jadi musuh. Kenapa? Dia gak menguntungkan. Besok temannya butuh nih, karena ada keuntungan. Yaitu Pak, ditraktir bakso. Besoknya lagi gak ditraktir bakso oleh Butuni, gak diajak makan. Sekarang temannya Koadi. Kenapa? Ditraktir makan mie ayam. Friend.
Nah, ini disebut adalah lalang, kemana angin bertiup. Tapi ketika Petrus berjumpa dengan Yesus, Simon ini berjumpa dengan Yesus, namanya berubah menjadi Petrus, yang artinya batu karang kecil. Dan Tuhan berkata, engkau Petrus, batu karang kecil, kunci kerajaan sorga ini saya berikan kepadamu. Dan apa yang kamu ikat di bumi ini terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Pribadi yang tadinya gak punya prinsip sebentar berubah ketika bertemu dengan Yesus. Saudara, apa yang terjadi? Yesus disalib dengan kepala di atas, tapi Petrus disalib dengan kepala di bawah. Sampai hari mati dia tidak pernah menyangkal Yesus. Kenapa, saudara? Karena Petrus dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Tujuan family altar membawa jiwa berjumpa dengan Yesus, bukan berjumpa dengan Petrus manusia, bukan berjumpa dengan Bu Elis karena masakan sotonya begitu enak luar biasa. Hari ini juga kita akan makan soto lagi, bukan capcay, cincay. Bukan ketemu Bu Delima di family altar karena Bu Delima itu senang mengajar. Bukan demikian. Tujuannya kita bawa orang ke FA supaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka dari itu di FA itu bukan tempat gosip ya, bukan tempat ngomongin orang, tapi tempat berdoa, tempat membahas firman Allah. Amin. Di gereja juga sama, bukan tempat gosipin orang, tapi gereja itu tempat di mana kita belajar. Karena kita diproses itu dari dua hal. Yang pertama, kita diproses dari keluarga kita, yaitu suami, istri, dan anak-anak. Tapi kita diproses keluarga selanjutnya, yaitu gereja. Jadi kalau Anda mengatakan kepada saya, orang gereja gak ada yang beres, Pak, saya mengatakan gereja itu bukan tempat orang yang beres. Ya, salah Pak Petrus. Gereja itu bukan tempat orang yang sudah sempurna, orang yang sudah beres hidupnya, saudara. Tapi gereja itu tempat orang yang rusak. Maka dari itu gereja itu harus menjadi bengkel. Kalau orang baru masuk gereja baru 5 hari mungkin atau 1 bulan, orang ini sudah hidup 45 tahun, 50 tahun. Saya percaya dalam waktu 1 tahun tidak semudah itu merubah karakter kebiasaan. Betul tidak? Dalam ilmu psikologi mengatakan karakter dasar manusia itu tidak bisa diubah. Betul tidak? Itu ilmu psikologi. Tetapi ketika masuk dalam gereja, orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah, sentuhan daripada Roh Kudus, apa yang tidak mungkin secara ilmu psikologi, dia bisa berubah. Saudara, latar belakang saya ini orang temperamen tinggi. Karena hidup saya di jalanan, berantem. Udah biasa. Tapi ketika saya mulai kenal Tuhan, emosi itu berubah. Saya gak pernah berantem secara fisik sejak 26 tahun yang lalu. Hampir-hampir iya. Saudara, waktu saya mahasiswa, dosen itu hampir saya mau hantam pakai kursi. Ketika saya berkeluarga juga, waduh berantem terus sama Bu Lesti. Karena karakter dasarnya kasar, udah biasa. Tapi begitu tiba waktunya, saudara, puji Tuhan, hampir tidak pernah berantem sama Bu Lesti, paling berdebat. Kenapa, saudara? Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan saya ini punya
punya karakter yang Tuhan ubahkan. Tapi dulu, sebelum saya jadi PB, saya ketemu satu cewek kalau saya suka, pasti jadi. Satu kejadian saudara, ingat banget saya berdosa sama Tuhan hari ini. Saya ketemu cewek itu baru SMP, memang cantik. Saya dari Sibolga menuju Medan. Ini hanya ketemu sekali dengan senyum, nempel, gak saling kenal saudara. Dan saya berdoa sampai hari ini, Tuhan, andai kata hidup saya bisa diulang seperti kaset, saya gak mau mengulangi kebodohan yang sama. Apalagi saya dia punya anak perempuan, aduh, ampuni saya Tuhan. Jangan anak-anak saya yang mengikuti kelakuan bejat saya di masa lalu. Tapi ketika Roh Kudus turun, saudara, hati saya berubah, hidup saya berubah, karakter playboy berubah. Ada yang playboy di sini yang sudah tua-tua? Kalau cewek apa? Playgirl. Ada di sini? Udah punya satu, pengen dua? Saudara, saya tidak bisa khotbah depan saudara kalau saya itu dari ubah oleh Tuhan sudah. Tuhan ubah itu rasa marah, amarah yang kadang-kadang tidak terkontrol, dan karakter yang buruk berubah. Apakah ada tantangannya? Selalu ada tantangan. Apalagi sekarang ini banyak perempuan yang miskin-miskin sekarang ini. Loh, saudara, di mall jangan salah, di mall itu banyak perempuan miskin. Sampai beli baju aja nggak kurang bahan. Iya. Saya pernah berkhotbah di sebuah tempat, saudara. Saya kan di depan, di belakang saya duduk. Kan biasa kalau kita WL suruh duduk kan ini kita kan, betul nggak? Betul nggak? Kan begini kita kan. Begitu saya mau duduk, ya saya mau khotbah, melihat keadaannya dari atas ke bawah. Loh ini, waduh. Tetapi saudara, bedanya apa? Saya tidak beri waktu menghayal bentuk badannya tadi begini ya. Itu beda. Kurang bahan di atas, kurang bahan juga di bawah. Lah kan lengkap kan? Ya. Saya berdoa di sini jemaat kita ke depan tidak ada yang miskin-miskin perempuannya. Bahannya cukup. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, fungsi kita ada di gereja supaya kita diubah. Ada lagu kita mengatakan, coba dulu lagunya dari dia atau dia keyboard aja deh. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti diri. Engkau pecundang ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju,
Kita datang di gereja, tujuan kita berubah. Amin. Jadi kalau kau masuk gereja, hindari omongan-omongan yang gak jelas. Fokuslah kepada Yesus. Saya katakan, gereja bukan kumpulan orang yang sudah benar, tapi gereja adalah tempat di mana orang harus ditempa, harus dibina untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Amin. Kita belajar. Saya hari ini juga masih belajar. Pertanyaannya, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya terjadi pelipat gandaan di dalam gereja kita, dalam komunitas kita? Yang pertama, menjadikan jemaat yang pasif menjadi aktif. Contohnya misalnya, hari ini coba cek berapa keluarga yang hadir hari ini. Nah, kalau sudah tahu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita WA. Apa kabar ibu? Kemarin pengen ketemu ibu kemarin. Saya cari-cari, ada apa masalahnya? Itu WA dulu kan? Kemudian kita kunjungi. Jadi yang berkunjung itu bukan hanya saya, tapi kita semuanya. Ya, sambil membawa buah. Loh, melayani itu harus mau direpotkan, harus mau rugi, saudara. Karena melalui kepedulian kita pun dipedulikan. Melalui pengorbanan kita juga menerima pengorbanan yang besar dari Tuhan. Dengan memberi, kita pun juga diberi. Yang kamu bawa hanya 2 apel, tapi itu merasa berarti. Kenapa? Kamu datang dengan tubuhmu, dengan ongkos sendiri, lalu dengan memberi. Itu tersentuh hatinya, bukan masalah besar jumlahnya. Amin. Ini baru gereja sehat. Jemaat yang pasif menjadi aktif. WA, apa kabar ibu? Apa kabar bapak? Udah rindu ketemu bapak, udah lama kita gak ketemu. Ya. Itu namanya dari pasif menjadi aktif. Sekarang ini banyak orang yang kesepian dalam hidup. Kesepian bukan karena gak punya uang, bukan karena dia pengangguran, tapi dia rindu supaya memiliki teman. Nah, kita di gereja ini, kita keluarga. Saya berdoa dan saya berharap tidak ada yang kesepian, tidak ada yang merasa sendiri, tapi dia merasa punya keluarga di dalam Tuhan. Itu namanya gereja yang pasif menjadi aktif. Kalau kita menjadi jemaat yang pasif, lama-lama kita hanya menjadi tim penilai. Tahu tim penilai? Yaitu penonton bola. Susah mana? Pemain bola atau penonton? Pemain. Pintar mana? Pemain atau penonton? Penonton. Harusnya nendang bola begini, ini tendang kiri. Padahal nendang bola aja tidak bisa. Nah, ini ada di gereja-gereja seperti ini. Kecuali di Kemandau nggak ada. Tapi kalau pemain temannya salah, nggak peduli, dia nggak menghakimi. Karena lebih penting tujuan daripada perbedaan, daripada kesalahan. Pak Jen suka main bola sampai hari ini, suka main bola, masih aktif, masih aktif. Saya berdua sih bukan hanya mainan, tapi pemain nasional sekalian. Amin. Menang atau kalah urusan lain, tetap ada kontraknya. Loh, ya kan?
Pemain bola itu mengatur pernafasan, diatur bagaimana menendang bola, ada hitung-hitungannya. Tidak makan sendiri bolanya. Gak ada pemain bola yang hebat, Ronaldo sekalipun dia makan itu bola, enggak. Ada kerjasama. Ya kan? Walaupun dan pada akhirnya lebih terkenal Ronaldo tuh. Kenapa? Karena menggolkan, tapi dia tidak bisa sendiri. Makanya gajinya juga, walaupun tim yang lain gak pernah menang bola selama bermain, tetap dapat cek. Karena kita tim, satu komunitas, satu perjuangan. Nah ini yang saya sebut tadi, jemaat yang pasif menjadi aktif, supaya tidak menjadi pengamat bola. Pengamat itu pintar saudara, merancang segala sesuatunya, tapi tidak pernah jadi pemain yang baik. Alangkah baiknya kita bisa menilai bagaimana mainkan bola, tapi juga kita juga bisa memainkan itu bola. Pertanyaan kedua, memiliki hati untuk mengabdi kepada Tuhan Yesus. Saudara, ada melakukan yang baik, ada sudah menabur yang baik, bukan berarti ada disenangin orang. Paham? Anda menabur yang baik, melakukan hal yang terbaik kepada siapapun, bukan berarti Anda diingat. Contoh, waktu Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang, lalu kemudian pergi ke Yerusalem, dia lalukan Hosana bagi sang raja. Tapi orang yang sama juga, ketika Yesus dibawa ke pengadilan, dengan suara yang sama mengatakan, salibkan dia. Ya. Ingat dulu tahun 2014 menjelang pilkada DKI, kita ingat ya, terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ada, kasusnya Ahok. Berapa banyak orang yang tertolong. Menemui gubernur itu begitu mudah, tinggal datang ke balai kota, ini masalah saya Pak begini, selesai. Gak nyampe 5 menit, tolong bereskan. Oh Pak, saya gak bisa bayar uang kuliah. Berapa biaya kuliahnya? Kuliahnya di mana? Transfer. Oh Pak, saya gak bisa bayar kontrakan. Pak, gimana caranya? Oke, mana rumahnya? Di mana? Transfer. Ingat kan dulu itu kan? Ketika dia dalam kasus, ada nggak bisa nolong dia? Dia masuk penjara, gak ada bisa nolong. Itulah hidup. Tetapi karena dia melakukan itu, mengabdi kepada Yesus, dia tidak pernah mengharapkan orang mengingat dia. Meskipun pada akhirnya juga agak mengecewakan ya. Itulah manusia, gak ada yang sempurna. Saudara kasih Tuhan, kalau kita memiliki hati mengabdi kepada Tuhan, Anda tidak akan pernah mundur selangkah pun melakukan yang terbaik, karena kita melakukan untuk Tuhan. Pernah saya tulis sebuah testimoni dalam bentuk gambar untuk 2 video, bahwa orang yang berbuat baik, yang didasari dengan hati yang tulus, dia tidak pernah mengharapkan balas jasa dan tidak pernah kapok untuk berbuat baik. Meskipun orang mengatakan dia orang bodoh, tapi terus dia berbuat baik. Karena apa? Pengabdian kepada Tuhan. Yang membalas bukan manusia, tapi Tuhan. Justru saya menghimbau, kalau menolong orang itu jangan tolong orang yang sudah mampu. Orang yang tidak mampu membalas kepada Anda, itu yang Anda harus tolong. Itu baru punya upah. Kalau orang yang punya uang, kamu tolong, besok bisa dibalas. Ya kan? Saya pernah nolong orang yang punya uang. Besok dibalas lebih dari yang saya kasih. Kenapa? Karena dia punya. Baru saya belum bisa tolong.
Tapi juga ada yang saya tolong orang. Boro-boro dia bisa nolong, membalas. Makan aja susah. Nah itu baru benar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, saudara. Menempatkan orang yang tepat pada posisinya. Atau pada tempat. Atau istilah right man on right place. Makin nanti ke depan kita menatap. Selain tadi yang pertama jemaat harus aktif, lalu kemudian memiliki hati mengabdi kepada Allah, tapi juga kita harus menempatkan orang sesuai dengan kapasitasnya. Tidak semua, saudara, kami berapa angkatan mahasiswa, tidak semua jadi pengkhotbah, tidak semua jadi pendeta, ada jadi dosen, ada yang jadi polisi. Satu angkatan ada polisi, kemudian juga ada jadi seorang guru, ada juga seorang penginjil, ada yang punya yayasan, ada juga pengusaha. Seangkatan kami sekolah teologi. Kenapa? Seseorang itu ditempatkan pada posisi yang tepat. Gak bisa kita paksakan. Sesuai kapasitas. Jadi maka nanti ke depan kita adakan soft kilat. Gak usah lama-lama. Kilat, padat, jelas. Supaya kalau anggotanya bertanya, tahu cara menjawabnya karena ada dasar Alkitab. Ya. Kemudian saudara, yang kedua, pribadi yang mau dibentuk. Ya, ini yang paling susah ya, saudara. Gak enak pembentukan. Sangat enak. Saya pernah training 6 bulan di YPI Jalan Suci. Waktu pembentukan, saudara, makanan kita itu dijatah. Kayak makanan masakan Padang itu kalau kita makan dicetak ya. Tapi kalau makanan Padang dipadatin. Kita enggak. Digemburkan supaya kelihatan banyak. Nah itu makan terus kemudian sayur-sayur. Jadi saudara, selama 6 bulan kita lapar terus. Jadi semua peserta training tidak ada satupun yang luput dari hukuman. Kenapa? Ada yang malam hari panjat pohon rambutan karena lapar. Ada yang curi makanan di dapur. Ada yang lompat-lompat pagar pergi cari makanan di luar. Jadi selama 6 bulan training tidak ada satupun yang luput dari hukuman. Kenapa? Pembentukan itu tidak enak. Salah ngomong dikit kena hukuman. Terlambat bangun sedikit kena hukuman. Pokoknya selama 6 bulan itu kami kenyang dengan hukuman. Bayangkan saudara, saking kekurangan makanan sampai kelaparan itu. Teman kami itu makan ubi racun sampai muntah-muntah. Kenapa? Ubi racun dicabut, belum dimasak, dimakan aja karena lapar. Saya kan ngalami tahun 98. Karena kita benar-benar di training. Bukan gak ada makanan, memang kita dibentuk. Di sana kami belajar bagaimana makan ular, bagaimana makan biawak, bagaimana makan kucing. Kucing itu bagus untuk penyakit yang sakit punggung, rematik, itu panas badan kalau makan itu kucing. Segala binatang wajib kita makan. Makan kakak, makan tikus, bukan cap tikus ya. Dibentuk. Setelah dibentuk selama 6 bulan baru kita diutus penginjilan. Diutus penginjilan beda dengan penginjil sekarang. Dulu ketika awal-awal kita saudara, suruh kita doa puasa supaya ada ongkos, supaya ada dana operasional di sana. Yayasan tidak mengeluarkan dana. Mantap kan? Jadi kita puasa itu 3 hari 3 malam minta mukjizat supaya Tuhan kirimkan uang. Uangnya gak datang juga.
Pimpinan yayasan, doa puasa lagi. Waduh, mati puasa kita semua kalau gini. Doa puasa lagi. Pokoknya tugasmu penginjilan di wilayah ini. Di sana belum ada gereja, di sana belum ada Kristen. Waduh, doa puasa lagi. Wah, puji Tuhan, adalah berkat dikirim. Karena waktu itu kita disuruh ada pelayanan, disuruh pelayanan di rumah sakit. Entah bagaimana pulang dari rumah sakit ketemu orang, dia tanya dari mana om? Oh ya, mendoakan orang sakit. Oh, kemana habis ini? Ya sedang mempersiapkan diri mau penginjilan ke daerah ini. Sudah ada uangnya, sedang dikumpulkan bersama Yesus. Oh ya gitu. Yang bersangkutan dia buka tasnya. Wih, sekepok. Lumayan. Lalu kita berangkat. Penginjil dulu begitu. Gak ada sponsor dulu. Dan kita berangkat berdua. Kita sampai di sana. Kita menumpang sebuah tempat. Besok harinya kami berdua dengan teman. Ini antara sadar dan tidak sadar. Bisa ngobrol. Kita dipelet oleh seorang kakak beradik. Karena kami dari kota, kita masuk di daerah perkampungan. Ya artinya kalau orang kota sejelek-jelek tetap ganteng toh. Mau ditaksir gak dikasih desa. Dengan cara apa? Mereka pelet. Kenapa kami tahu? Karena dalam pembicaraan penglihatan kami dalam tidur, bukan tidur sebetulnya, sadar. Kami lihat wajah dua kakak beradik. Nah besok kami menginjil. Nah yang kami injili ini juga anak gadis, anak SMA. Dia ngomong, om, tahu kan? Kemarin itu teman kami datang ke sini. Dia sedang datang ke datu ini untuk pelet om berdua, kakak beradik. Siapa namanya? Namanya itu dia loh. Oh, iya. Tapi herannya saudara, nggak mampan itu. Akhirnya kita injil. Penginjilannya pun juga hati-hati sekali kita. Takut dipotong leher kita. Menceritakan Yesus. Nah, akhirnya jadi baik untuk kita datangi keluarganya. Ya artinya kita beritakan firman pelan-pelan. Kita pakai topi waktu itu. Tahu topi kan? Wah kita injil. Kita alami seperti itu. Kenapa saudara? Karena kita apa? Mau dibentuk. Sehingga apa? Dari pembentukan itu hati kita menjadi lemah lembut. Terus kemudian kita memiliki hati yang optimis. Yang kedua, dari pembentukan itu kita optimis. Kita bisa. Dan yang terakhir, kehidupan doa yang sehat. Saya tanya di sini, siapa yang berdoa 15 menit sehari di sini? 15 menit. Coba angkat tangan. 15 menit berdoa sehari. Ada? 15 menit. Setengah jam. 1 jam. 1 menit. Saudara, Anda makan berapa kali sehari? Hah? 2 kali. Yang 3 kali sehari siapa? Ada yang 3 kali sehari? Ada nggak yang tidak makan dalam 3 hari? Tubuh jasmani kita ini butuh makan. Ya. Tapi manusia roh kita juga butuh makan. Jadi saudara, orang-orang Kristen yang tidak punya doa yang sehat, artinya rohnya sekarat. Makanya banyak orang Kristen pesimis tentang hidup. Saya mulai sering kami berbeda. Ya, harus berbeda. Kalau saya berdoa, saya tidak mengenal
kenal, nggak mungkin. Termasuk ada Ibu Elis di sini. Kan ada guru doa kan. Kalau pendoa mengatakan ya terserah Tuhan lah. Kalau Tuhan kehendaki kembalilah. Tapi kalau saya berdoa, pasti bisa. Gak ada yang mungkin. Gak ada kamu saya gak mungkin. Makanya kalau saya berdoa itu bukan hanya meminta, tapi ada doa memerintah. Seperti kemarin kita doakan itu kan, ya gak mungkin. Makanya orang mati pun dibangkitkan. Dahsyat. Itu keyakinan. Kenapa? Kehidupan doanya dibangun. Buat apa saya sekolah teologi 4 tahun sarjana? Ngambil S2 2 tahun lebih. Tapi saya gak mengalami. Mujizat itu hanya pengetahuan. Ini buat apa? Mau satu grup saya dengan doa, apa satu grup doa dengan saya? Kalau kamu pesimis, gak perlu gabung sama saya. Saudara jangan salah, 5 kali saya doakan orang, 5 kali mati. Ya. Makanya kalau pernah dulu itu ada umur 80 tahun, keluarganya bukan minta kesembuhan, minta supaya mati, karena gak mati-mati. Ya, saya ajak boleh sama teman, sama tim. Kita ibadah jam 5, adakan perjamuan kudus jam 6 dia mati. Keluarga telepon, Pak terima kasih ya, mama saya sudah mati. Sesuai ngomong, nggak mungkin saya ngomong, Ibu sama-sama Tuhan berkati. Ya. Ada anggota DPR dulu, ex anggota DPR dulu. Saya doakan Fatmawati, perempuan, masa mudanya cantik. Saya lihat fotonya. Begitu ketemu saya pikir laki-laki, kenapa kepalanya sudah botak? Bentuk badannya udah kayak laki-laki, maaf, nggak ada lagi wadahnya. Semua impuls sudah dicabut karena udah menolak, tapi nggak mati-mati. Ini orang Kedan ya. Dokter juga takut. Kenapa saudara? Pada waktu itu saya bilang, mau nggak saya doakan secara Kristen? Mau terima Yesus? Udah mau mati, mau dia terima Yesus. Udah mau mati kan? Paling enak menginjil itu orang yang mau mati. Mau terima Yesus? Mau mujizat apa? Aduh Pak, saya mau mati aja. Serius mau mati? Oke, saya doain. Aja terima Yesus. Saudara, keluar susu di sini. Maaf ya, keluar susu di dadanya. Di kemaluannya juga keluar susu. Dokter nggak berani ngambil. Saya waktu itu jadi dokter cabutin. Saudara, bentuk badannya bukan perempuan lagi. Jadi nggak ada pikiran aneh-aneh. Ya, orang tinggal tulang. Saya cabutin semua. Makanya orang-orang yang bersekutu dengan pelet apa dengan susu, waduh matinya susah. Di sininya dicabut, di sininya dicabut. Waktu itu saya jadi dokter, dokternya nggak berani. Takut saudara. Saya bilang mana lain yang saya cabutin? Habis dicabut dia mati. Habis dicabut dia mati. Ditanya saya, Pak mau bentuk apa kita ini? Ya terserah. Mau secara Kristen, mau secara Kedan terserah. Tergantung pemerintahan keluarganya. Karena dimakamkan secara Kedan. Yang penting sudah terima Yesus. Nah itu kenapa? Kehidupan doa itu harus dibangun. Mau mujizat, ya doa. Banyak orang yang mengeluhkan saya, Pak saya udah bekerja dari pandemi. Saya bilang, saya udah gak kerja sejak anak saya nomor 2 dalam kandungan. Ini Stephen, sekarang udah sebesar ini, gak pernah kerja lagi saya di mana-mana. Kerjaan saya lutut di kaki Tuhan. Termasuk juga istri gak kerja, mengandalkan lutut di depan Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah tinggalkan. Tuhan tetap memberkati. Amin. Kan orang yang hidup punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan gak biarkan miskin. Gak mungkin. Saya ke kota Jakarta ini juga 1 gitar dan 2 lutut. Karena ada tanda-tanda menyertai. Orang narkoba disembuhkan sampai rehabilitas. Orang mati dibangkitkan. Heran juga orang.
ternyata anak kampung ini juga bisa. Kenapa? Kehidupan doa. Jakarta ini juga sana orang tahu nyampe Jakarta, saya bingung numpang di mana. Saya nggak punya rumah, nggak punya saudara. Punya keluarga angkat itu pun bayar, zaman itu 100.000 per bulan saya bayar. Gaji nggak punya. Dan tiap hari saya ke menara doa, nggak ada kerjaan. Iya kan? Orang pada makan mie ayam, saya diem aja sambil baca Alkitab, nggak punya duit. Ternyata ada office boy-nya, mungkin dia perhatiin saya, jangan nggak punya uang nih orang. Dia beli itu mie ayam dikasih ke saya. Ini buat apa ini? Saya nggak usah. Pada saya pengen. Nggak saya kasih sama. Saya nggak lupa itu saudara. Saya nggak lupa. Makanya orang waktu pandemi, orang pertama saya perhatikan dia. Dia sekarang supir angkot. Walaupun dalam selanjutnya jabatan saya jauh lebih tinggi dari yang bersangkutan. Tapi saya nggak lupa itu. Bang Charlie pernah ketemu dia kayaknya di Kalibata. Itu zaman-zaman itu saya susah. Tapi doa itu loh yang mengubahkan. Jangan baru doa 5 menit udah tidur. Coba kalahkan ngantuknya itu doa. Nyembah Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Memang sih, saya yakin juga Bu Lesti stres punya suami seperti saya. Kalau mau jujur, stres. Apa-apa iman. Kadang-kadang kalian bertengkar. Saya cuma ngomong, Pak. Iya, saya tahu cuma ngomong, gak usah diomongin. Di dompet saya tinggal 50, gak usah diomongin. Terima kasih Tuhan. Tuhan penuhkan dompet saya. Itu baru benar. Kalau pikirin. Jadi, makanya saudara di sini jangan nikah sama pendeta kalau punya iman seperti saya ini. Ada stres setiap hari. Pendoa-pendoa juga jangan satu grup sama saya kalau kamu nggak punya iman. Karena saya percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Kalau Elia menurunkan hujan dari surga, dari langit, Anda pun bisa. Kalau dia mampu menurunkan api turun dari langit, Anda pun bisa. Alkitab mengatakan, dia manusia biasa sama seperti kita. Tapi dia sedang sungguh-sungguh berdoa. Dan doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi saya tak pernah takut menghadapi situasi. Karena Tuhan itu terlalu besar. Karena Tuhan Yesus terlalu besar. Dan saya berharap semuanya yang masih belum dapat pekerjaan, ayo doa. Doa yang sungguh-sungguh. Bergabung dengan saya doa. Jangan tidur ikut saya berdoa. Nanti hari Senin doa di tempat Tangerang Kota. Paling sedikit kita 2 jam berdoa. Saya nggak izinkan orang berdiam diri kalau doa. Ya doa, ya doa. Jangan bersemedi di situ. Ada waktunya saat itu kita bermeditasi. Saya itu paling nggak suka lihat pendoa. Dia lagi nyembah orang. Keluarkan ucapan suaramu supaya saya mendengar. Alam juga mendengar. Dan alam menyelesaikan ini. Ada waktu saya juga senang bermeditasi. Saya latar belakang Katolik. Diajar kita bagaimana meditasi. Memusatkan perhatian kita. Tapi itu kalau saya seorang diri. Ada masanya perlu kita dengar keheningan. Tapi kalau kita dalam doa minta mujizat, jangan berdiam diri. Jadi nanti Bu Elis yang ikut doa kita jangan orang-orang yang sedang bersemedi lagi kumpul-kumpul. Saya nggak izinkan. Jadi alas setan mengganggu kita nanti. Kita semangat doa dia tidur. Tapi itu segala enggak. Cuma karena di mimbar aja agak galak. Supaya kita lihat mujizat. Banyak orang bisa berdoa. Tapi kenapa doa dari tahun ke tahun tidak terjawab? Yaitu tadi,
Dia hanya berdoa, Tuhan saya minta pekerjaan, Tuhan saya minta mujizat. Tuhan mau pakai dalam mulutmu juga. Perintahkan yang tidak mungkin dan mungkin. Apa yang diperintahkan? Besok saya bekerja di properti ini, di perusahaan A, di perusahaan B, demi nama Yesus, terbuka jalan. Tidak ada lowongan, saya perintahkan ada lowongan. Mana mungkin? Tidak ada mungkin. Semua harus mungkin. Gitu. Beriman itu kadang-kadang seperti orang gila. Gak apa-apa. Makanya saya bilang, pernikahan saya dan bulan mungkin stres di sepanjang hidup sama saya. Tapi dampaknya ada bos. Dampaknya juga ada. Bayangkan, dia bangga terima ATM saya. Tapi isinya cuma narasuri ini. Ngajak nikah. Tapi pernikahan kami surplus dan diberkati, dana tercukup, makanan berlimpah. Apa yang kita? Semua dengan iman, semuanya dengan iman. Gitu. Saya tidak percaya pendoa itu miskin. Kalau ada pendoa miskin, dia bukan pendoa, dia hanya peserta yang ikut dalam persekutuan doa. Saya tidak percaya keluarga itu kekurangan terus seumur hidup kalau dia senang hidup di dalam doa. Saya tidak percaya suami itu gagal terus seumur hidup kalau istrinya senang berdoa, kalau pribadinya senang berdoa. Jangan nanti suaminya udah aneh-aneh baru minta doa, baru mau berdoa. Aduh, keterlambat bu. Sebelum terjadilah mulai sedang berdoa. Alkitab berkata, laki-laki yang sedang berdoa, Alkitab mengatakan istrinya seperti pohon anggur. Bapak-bapak yang mau istrinya cantik harus punya hubungan dekat dengan Tuhan. Istrimu nanti seperti pohon anggur yang mendatangkan sukacita dalam hidupmu. Dia lebih cantik dari artis manapun di dunia ini. Kenapa? Dandanannya Tuhan yang memberi. Jadi kehidupan doanya siap. Saya berharap mulai hari ini minimal setengah jam Anda berdoa. Gampang kok, 2 lagu aja udah bisa 15 menit. Lihat di jam beker aja. Oh ya, lagunya Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai 3 kali diulang, itu udah 15 menit. Iya kan? Ulangi lagi 4 kali, 5 kali, itu udah hampir 30 menit. Baru masuk 2 safar. Masalahnya kita nggak punya kemauan. Saya memang selalu mendoakan saudara satu persatu, namanya satu persatu di roster doa saya. Tapi juga harus berdoa secara pribadi. Supaya kamu itu baru naik sedikit tiba-tiba jatuh. Gak stabil. Ada orang mau buka usaha, naik, tiba cuk. Kenapa saudara? Kehidupan doanya. Kehidupan doa. Presiden Joseph, dia bilang begini, 1 hari yang utama dengan saya dalam hubungan saya dengan Tuhan, saya ambil waktu 1 jam sebelum melakukan kegiatan. Jadi Joseph itu jam 5 pagi sampai jam 6 pagi dia berdoa. Ini presiden, Anda bukan presiden. Presiden Amerika, presiden dunia, polisi dunia, negara adik kuasa, negara adidaya. Dia kekurangan. Tapi 1 hari dia ambil waktu doa 1 jam. Dia orang yang kaya, apalagi kalau Anda orang miskin, harus lebih dari Joseph. Amin Bapak Ibu. Minta jadwal yang banyak, doa. Setan bilang, jangan halang jam saya. Gitu. Jangan halangi karir saya. Jangan halangi usaha saya.
baru saya dengar orang Tionghoa, dia buka usaha, di sebelah juga buka usaha. Tapi ini anak Tuhan, orang Tionghoa ini anak Tuhan. Yang sebelah ini, ya orang Kedah. Tapi orang Tionghoa ini dia baik. Di tetangga sebelahnya jual aqua galon, apa itu isi ulang. Nah kalau dia tetangga ini nggak bisa ngantar, suaminya nggak ada tempat, dia bantu ngantarin tanpa upah. Lama-lama dikenal dia, dikenal. Usahanya, tokonya maju. Kenapa? Dia onsite dan online. Maju. Tetangga sebelah kanan yang marah. Gara-gara dia ini usaha kita hancur. Karena mempengaruhi orang supaya belajar ke tempat dia. Lah. Dia nggak tahu anak Tuhan ini berdoa setiap hari. Tuhan, aku serahkan usahaku dalam tangan. Lalu ditambah keramahannya, menolong pedagang di sebelahnya. Karena dia percaya berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Sekarang dibenci dia. Kenapa? Karena yang punya galon sebelah, pelanggannya hilang. Padahal fair. Sama-sama jual aqua galon. Yang membedakannya adalah sikap. Kenapa sikap ramah anak? Karena apa? Dia melayani orang dengan hati. Kenapa melayani orang dengan hati? Karena dia berharap kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Tetangga sebelah ini ganti-ganti mereka tolong-menolong. Kalau akunya habis, ganti akunya dia. Kalau di tokonya nggak ada misalnya beras, pindah ke beras ke dia. Kerja sama. Yang sebelah hanya emosi-emosi. Akhirnya tokonya, pelanggannya habis. Benar. Sama misalnya kita sebagai guru, kan jam yang menentukan gaji juga bonus dong. Doa. Tuhan jamah hatinya. Apapun yang menyerang pikirannya, mau setan belang kek, mau setan hitam kek, saya perintahkan keluar. Jadwal saya hari ini 24 jam keluar. Gak usah minta-minta jadwal, nanti dikasih di jadwal. Sampai kamu tolak, aduh saya gak sanggup. Kurangi sebagian, kasih tetangga sebelah. Haleluya. Gaji 1.000 bulan, turun gaji, kita ngopi bareng. Nah itu harus begitu. Jadi kehidupan doa. Amin Pak Bari. Sambil menjaga, Tuhan saya berdoa buat istri. Dagangannya, kopinya boleh sama, tapi rasanya beda. Nanti Bu Mary dikenal sebagai ibu kopi yang handal. Orang datang dari jauh, buat apa? Hanya membeli kopi Bu Mary. Seperti sate Taichan dulu di Tebet sampai orang antri dari pagi sampai malam di kedai. Apa yang kamu kerjakan itu biasa, tapi Tuhan yang kamu layani itu yang luar biasa. Jadi hari ini doa ya, bisa tekankan ini doa, harus doa. Amin. Biasakan kehidupan doa. Jadi hari ini, nanti minggu depan saya tanya, minimal 15 sampai 30 menit berdoa. Doa pagi, doa keluarga itu penting. Anak-anak muda yang membangun masa depan, kehidupan doa. Dulu saya begitu. Saya andalin sama doa. Nanti percayalah, Tuhan akan kirimkan malaikat untuk mengantarkan kamu pada kesuksesan. Ya. Saya banyak berteman dengan berbagai latar belakang masyarakat. Kenapa saudara? Karena kehidupan doa, Tuhan yang mengantarkan kita semua. Saya berteman dari kalangan tinggi sampai tukang sapu, sampai pemulung, saya bisa berteman. Jadi kalau orang yang sedang tidak senang berdoa, tanpa kita sadari, kita jadi orang yang sombong di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya ulang,
Orang yang tidak senang berdoa, tanpa kita sadari, kita menjadi orang yang sombong di hadapan Tuhan. Tapi orang yang senang berdoa adalah orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Amin. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti Engkau penjuna, Engkau penjuna, ku tanam dia. Jadikan ini doaku, ubah hatiku, ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Saudara, hari ini apapun yang saya sampaikan, kalau Anda tak meresponnya, gak ada gunanya. Khususnya pesan saya terakhir tentang doa. Ayo kita praktekkan dalam hidup kita. Tujuannya supaya apa? Kita ini berubah. Kita ini 95% adalah perantau. Dan dalam perantau ini kita harus membawa dampak yang berbeda. Ada perubahan. Ketika Anda punya kehidupan doa yang kuat, hikmat kebijaksanaan Tuhan. Hari ini ada keputusan, komitmen kehidupan doa